Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online dinamika kelompok. Materi inisiasi 8 yaitu status dan penilaian petani, peternak, nelayan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ke-8 ini tentang status dan penilaian petani, peternak, nelayan. Cakupan materinya yang pertama status kelompok petani, peternak, nelayan. 2. Tujuan penilaian. 3. Aspek penilaian dan indikator tingkat kemampuan kelompok. Indikatornya setelah mempelajari inisiasi ke-8 ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan status kelompok petani, peternak, nelayan. 2. Menjelaskan tujuan penilaian. 3. Menjelaskan aspek penilaian dan indikator tingkat kemampuan kelompok. Kajian materi dalam status dan penilaian petani, peternak, nelayan. Yang pertama, status kelompok petani, peternak, nelayan. 2. Tujuan penilaian. 3. Aspek penilaian dan indikator tingkat kemampuan kelompok. Yang pertama, kita akan membahas tentang status kelompok petani, peternak, nelayan. Status kelompok merupakan suatu fungsi yang memiliki peran dari posisi tertentu. Semakin tinggi status suatu kelompok, semakin tinggi kemampuan operasionalnya. Status kelompok tani menggambarkan tingkat kemampuan operasionalnya dalam menjalankan fungsi atau tugasnya. Berdasarkan tingkat kemampuan operasionalnya, kelompok tani dibagi menjadi 4 status kelompok, yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, kelas utama. Kelompok tani, peternak, nelayan juga ada 3 bagian, yaitu yang pertama kelas pemula, 2 kelas madya, 3 kelas utama. Struktur kelompok adalah bagaimana kelompok tersebut mengatur dirinya sendiri. Setiap kelompok memiliki struktur yang berbeda. Ketidakjelasan struktur akan menjelaskan wewenang dan kewajiban setiap anggota, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak dapat berlangsung dengan efektif. Menurut Irwan T. Sanders dalam Saleh tahun 2012. Struktur kelompok berkaitan dengan peranan kelompok dan anggotanya dan merupakan susunan hierarki antar anggota kelompok. Faktor-faktor yang menentukan struktur kelompok yaitu yang pertama, keperluan untuk efisiensi pekerjaan kelompok. 2. Kemampuan dan motivasi para anggota kelompok. 3. Lingkungan sosial dan fisik. Struktur kelompok tani pada umumnya terdiri dari ketua atau kontak tani dan staf pengurus yang membina 10-20 petani maju, dan tiap petani maju membimbing 5-10 petani pengikut. Struktur organisasi kelompok tani tersebut memberikan gambaran yang secara implisit tentang adanya pembagian tugas antara kontak tani atau ketua pengurus, petani maju, dan petani pengikut. Kelompok sebagai suatu sistem sosial perlu dianalisis dengan 10 aspek, yaitu yang pertama, tujuan, 2 keyakinan, 3 sentimen, 4 norma, 5 sanksi, 6 status peranan, 7 kewenangan, 8 jenjang sosial, 9 fasilitas, dan 10 tekanan dan tegangan. Selanjutnya, tujuan penilaian. Penilaian atau evaluasi pada dasarnya adalah mengukur dan menilai perubahan tingkah laku yang terjadi. Dengan mengetahui hasil penilaian atau evaluasi, maka pihak yang dievaluasi, misalnya kelompok dan anggota, dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Tujuan penilaian kelompok tani, peternak, nelayan atau pelaku utama perikanan adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemampuan kelompok. 2. Menetapkan langkah tindakan yang tepat dalam membina kelompok. 3. Meningkatkan proses pertumbuhan kelompok selanjutnya.
Untuk meningkatkan anggota kelompok, perlu ditempuh langkah-langkah yang dapat menggerakkan kelompok ke arah peningkatan kemauan baik individu dalam kelompok maupun kemampuan kelompok. Karena itu, diberikan pengakuan dan pengesahan atas kemampuan kelompok tani, peternak, nelayan oleh pemimpin formal maupun informal di pedesaan. Pengakuan dan pengesahan untuk kelompok tani sehamparan usaha tani dilakukan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan kemampuan kelas kelompok. Sedangkan pengakuan dan pengesahan subkelompok dilakukan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian. Semakin tinggi nilai tingkat kemampuan yang diperoleh suatu kelompok, maka semakin tinggi kelas yang didudukinya atau strata yang dimilikinya. Dengan kata lain, kelas atau stratifikasi kelompok menunjukkan kemampuan operasional kelompok yang bersangkutan. Semakin tinggi kelas atau strata suatu kelompok, maka semakin tinggi pula kemampuan operasional dari kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya, aspek penilaian dan indikator tingkat kemampuan kelompok. Aspek penilaian tingkat kemampuan kelompok meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental disingkat dengan PKS, atau ambisi, kemampuan, dan usaha disingkat AKU. Ambisi dan sikap mental adalah motivasi untuk maju dan mencapai tujuan. Kemampuan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dimiliki petani, peternak, nelayan, sedangkan usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap ataupun ambisi, kemampuan, dan usaha tersebut dijabarkan menjadi beberapa kemampuan yang akan dimiliki petani dalam kelompoknya, yaitu: yang pertama, penyebaran informasi. 2. Proses perencanaan. 3. Kemampuan kerjasama. 4. Kemampuan pengembangan fasilitas dan sarana. 5. Kemampuan pemupukan modal. 6. Kemampuan menaati perjanjian. 7. Kemampuan dalam mengatasi hal darurat. 8. Pengembangan kader. 9. Hubungan melembaga dengan KUD atau membangun koperasi tani. 10. Tingkat produktivitas usaha tani, peternakan, atau perikanan. Dari hasil penilaian kemampuan kelompok, maka diperoleh kelas kelompok tani, peternak, nelayan, yaitu yang pertama kelas pemula dengan nilai 0 sampai 250. 2. Kelas lanjut dengan nilai 251 sampai 500. 3. Kelas madya dengan nilai 501 sampai 750. 4. Kelas utama dengan nilai 751 sampai 100. Kemudian ada 3 kelompok nelayan atau pelaku utama perikanan, yaitu yang pertama kelas pemula dengan nilai 0 sampai 350. 2. Kelas madya dengan nilai 351 sampai 650. 3. Kelas utama dengan nilai 651 sampai 1000. Untuk menilai kemampuan kelompok, maka setiap jurus atau komponen kemampuan dijabarkan menjadi indikator-indikator, dan indikator tersebut dijabarkan menjadi pertanyaan yang kemudian setiap pertanyaan diberi nilai minimal dan maksimal. Jumlah total nilai maksimal dari seluruh jurus atau komponen kemampuan adalah 1000 dan minimal adalah 0. Penilaian kemampuan kelompok tani, peternak, pekebun atau hutan, dan kelompok nelayan atau pelaku utama, kegiatan perikanan ini dilakukan setahun sekali dan dilaksanakan oleh tim penilai yang anggota-anggotanya berasal dari dinas atau instansi terkait yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau Pemda atau kabupaten atau kota. Selanjutnya, evaluasi Anda bisa baca sendiri sesuai dengan jawabannya. Untuk evaluasi ada 4 opsi. Selanjutnya, daftar pustaka. Untuk referensi utama saya ambil dari Amiruddin Saleh tahun 2016 dalam bukunya BMP Dinamika Kelompok, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Referensi tambahannya saya ambil dari Kementerian Pertahanan tahun 2020
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan nomor Kap-750-8/2020 tanggal 31 Agustus tahun 2020 tentang bahan pembelajaran dinamika kelompok, Jakarta, Kemhan RI. Selanjutnya profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Baim, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.